Selamat datang sahabat ruang sunyi. Ada sesuatu yang berbeda di udara malam ini. Aquarius, sebuah energi yang tidak bisa kamu lihat tapi sudah kamu rasakan sejak beberapa hari terakhir. Getaran kecil di dasar sadarmu yang terus berbisik, sebentar lagi sesuatu yang selama ini tertahan akan terbuka. Bukan dengan suara, tapi dengan keheningan yang keras. Inilah momen di mana semesta, aku, kamu, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan satu nada yang sama. Frekuensi pelepasan dan kedatangan. Mungkin tidak semua yang akan kusampaikan terasa persis milikmu, karena ini adalah bacaan umum. Tapi ambillah yang membuat dadamu berdesir dan lepaskan yang tidak. Karena justru dengan memilih, kamu ikut menulis ramalanmu sendiri. Sekarang tarik napas panjang, buang perlahan. Biarkan pundakmu turun, biarkan alismu mengendur. Kamu tidak perlu menebak atau berusaha mengerti semuanya saat ini. Kamu hanya perlu hadir di sini, di ruang sunyi ini, di mana tidak ada yang menuntut dan tidak ada yang menyalahkan. Biarkan aku menjadi cermin dan biarkan kartu-kartu ini menjadi bisikan yang membangunkan bagian paling jujur dari hatimu. Kamu aman. Kamu diizinkan untuk mendengar tanpa membela diri. Dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah menantimu sejak pertama kali kamu merindukan kejelasan. Kartu pertama asmara, Three of Swords. Kartu Three of Swords dalam makna umum sering dikaitkan dengan luka hati, pengkhianatan, atau kesedihan mendalam. Namun, di dalam susunan dan posisi yang muncul untukmu Aquarius, kartu ini justru berbicara tentang proses penyembuhan yang sudah dimulai. Energi yang tadinya terasa tajam kini berubah menjadi kehangatan yang perlahan merambat di sisi perasaanmu. Bagi kamu yang sedang menjalin hubungan, terlihat ada seseorang di luar sana, mungkin teman dekat, keluarga, atau bahkan intuisi kolektif dari lingkungan, yang turut merasakan getar kebahagiaanmu. Dukungan emosional yang tulus ini datang tanpa diminta, seolah alam sedang membalut kembali bagian-bagian yang pernah terluka. Jika sebelumnya ada jarak tak nyaman atau ketegangan yang membisu, kini suhu mendingin dan ruang untuk berdekatan kembali terbuka. Bagi kamu yang masih sendiri, Three of Swords dalam tafsir yang lebih dalam justru menandakan bahwa dinding pertahanan hati mulai melonggar. Ada sosok yang diam-diam memperhatikan perkembangan hidupmu dengan rasa senang yang tulus meski belum terungkap jelas. Momen di sekitar tanggal 25 atau 27 April terasa membawa frekuensi kuat untuk mempertemukan atau sekadar menguatkan koneksi batin yang selama ini samar. Kamu hanya perlu membiarkan diri merasakan, bukan memaksakan logika. Jangan takut untuk menunjukkan sisi rentanmu, karena justru dari sanalah magnet asmara sejati bekerja. Saat kamu berhenti mengatur semuanya, justru jalan pertemuan itu terhampar dengan sendirinya, lembut dan tanpa terduga. Kartu kedua, karir, Ace of Swords. Kartu Ace of Swords adalah kartu kejelasan, terobosan, dan kemenangan intelektual. Dalam posisinya di area karirmu, Aquarius, kartu ini mengumandangkan satu bunyi tegas. Momentum besar telah tiba. Setelah sekian lama terjebak dalam pusaran keraguan, target yang bergeser, atau hambatan birokrasi yang melelahkan, kini kamu seperti berdiri di puncak bukit kecil yang cukup tinggi untuk melihat seluruh medan. Usahamu mulai diperhitungkan orang lain, bahkan oleh mereka yang sebelumnya cenderung meremehkan. Ada kemungkinan kuat kamu mendapat pengakuan berbentuk promosi halus, kepercayaan baru untuk memimpin proyek, atau sebuah peluang yang dulu sempat terasa seperti angan-angan belaka. Angka 22 dan 34 hadir sebagai penanda. Mungkin sebuah tanggal, nomor ruang interview, atau angka pada dokumen penting yang akan membawa perubahan arah. Kamu mulai merasa lebih percaya diri tidak karena paksaan, tapi karena bukti-bukti kecil yang menguatkan. Ace of Swords juga mengingatkan bahwa kejelasan adalah pedang bermata dua. Ia memotong kebingungan, tapi juga menuntut ketajaman fokus. Lingkungan sekitarmu mungkin mulai ramai dengan opini dan tawaran yang mengalihkan. Namun, sifat alami Aquarius yang visioner dan tidak mudah terjebak arus justru menjadi perisaimu. Gunakan momen ini untuk mencoret satu persatu daftar target lamamu. Yang tidak lagi relevan, lepaskan. Yang masih bergema, kerjakan dengan langkah pasti. Kamu tak perlu gegabah. Satu langkah jernih hari ini lebih berharga daripada 1000 langkah kacau sepanjang bulan lalu. Kartu ketiga keuangan, Four of Pentacles. Kartu Four of Pentacles melambangkan keamanan material, kepemilikan, kadang juga kecenderungan menahan atau mengunci rezeki karena takut kehilangan. Namun untukmu, Aquarius, kartu ini bergerak berbeda. Ia membawa sinyal lonjakan pemasukan yang mengejutkan.
Energi ini terasa seperti rezeki yang bikin kaget banget. Datang dari arah yang tidak kamu duga, seperti pengembalian dana lama, warisan yang baru diproses, peluang sampingan yang meledak di momen tak terduga, atau hasil kerja keras yang selama ini tertunda pencairannya. Ada rasa tidak percaya di awal, namun lambat laun kamu akan sadar bahwa alam memang sedang membuka satu kantong rezeki yang sempat tersegil. Angka 42 tampak membawa getaran keberuntungan di sektor ini. Bisa berupa persentase, jumlah dalam rekening, atau kode tertentu yang akan kamu sadari belakangan. Meskipun lonjakan ini menggembirakan, Four of Pentacles juga berbisik tentang tanggung jawab yang lebih besar menyertainya. Kamu akan cenderung ingin menyimpan semuanya, mengamankan setiap koin, karena takut pola lama kemiskinan atau kekurangan kembali berulang. Nasihatku untukmu, Aquarius yang bebas, jangan biarkan rasa aman berubah menjadi kungkungan. Sebagian dari rezeki ini layak kamu alirkan kembali. Membayar utang yang membebani hati, berbagi pada orang yang mendukungmu di masa sulit, atau menginvestasikan pada pengembangan diri. Kamu memang boleh berjaga-jaga, tapi jangan sampai energi menahan membuatmu kehilangan kelimpahan berikutnya. Pegang dengan ringan, bukan dengan kekuatan penuh. Dengan begitu, pintu pemberian berikutnya tidak akan tertutup. Kartu keempat peruntungan, Page of Cups. Kartu Page of Cups adalah kartu pembawa pesan emosional, intuisi muda, dan kejutan manis dari alam semesta. Dalam posisinya sebagai gambaran peruntunganmu, Aquarius, kartu ini menunjukkan bahwa keberuntungan tidak sedang datang seperti badai. Ia datang seperti gelombang lembut di danau tenang. Secara umum, babak lama yang cukup berat sedang menutup tirai. Mungkin itu berupa hubungan yang memaksa, pekerjaan yang menguras jiwa, atau pola pikir korban yang tanpa sadar kamu pertahankan. Kini satu babak baru yang lebih ringan mulai terhampar, penuh harapan seperti warna biru muda di langit subuh. Ada dorongan kuat dalam dirimu untuk melepaskan lingkungan atau orang-orang yang tidak sejalan dengan getaranmu yang sedang meningkat. Ini bukan tindakan egois, ini penjagaan energi. Ketika kamu mulai melepaskan, bukan berarti kamu kehilangan, justru keberuntungan baru akan masuk melalui ruang yang kosong itu. Tanggal-tanggal yang telah disebutkan sebelumnya, seperti 25, 27, 34, dan 42, membawa titik perubahan kecil namun berdampak besar pada peruntunganmu. Perubahan itu bisa berupa sebuah undangan, satu kalimat dari orang asing, atau sekadar mimpi yang terasa nyata. Page of Cups mengingatkanmu untuk tetap terbuka seperti anak kecil, heran, tidak skeptis, dan percaya bahwa kebaikan kecil bisa datang dari mana saja. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan niat baik, meskipun terlihat sederhana, perlahan menemukan jalannya kembali kepadamu dalam bentuk yang sering kali berbeda dari yang kamu bayangkan. Percayalah pada ritme ini. Kamu tidak perlu memaksa keajaiban. Kamu hanya perlu tidak mematikannya ketika ia mengetuk pintu. Kartu kelima kesehatan, Five of Wands. Kartu Five of Wands dalam makna umum melambangkan persaingan, gesekan, atau energi yang bertubrukan. Namun untuk bidang kesehatanmu, Aquarius, kartu ini tidak selalu bermakna sakit atau konflik fisik. Ia berbicara tentang meningkatnya aktivitas secara signifikan. Kamu akan memasuki fase di mana jadwal terasa lebih padat, tubuh lebih sering bergerak, pikiran lebih sibuk dari biasanya. Ini bisa berupa rutinitas olahraga baru, pekerjaan yang menuntut fisik, atau bahkan aktivitas sosial yang menguras tenaga. Pada satu sisi ini positif, kamu menjadi lebih produktif, tidak mudah malas, dan ada getaran semangat yang mengalir di pembuluh darahmu. Tubuhmu seperti diajak keluar dari zona diam menuju zona gerak. Namun ada pesan penting di balik gesekan ringan kartu ini. Jangan biarkan semangat berubah menjadi kelelahan kronis. 5 tongkat yang bertabrakan menggambarkan bagian-bagian dirimu yang saling berebut perhatian. Antara istirahat dan kerja, antara merawat diri dan mengejar target, antara berkata cukup dan terus menambah beban. Kamu perlu menjaga keseimbangan dengan sangat sadar. Jika tubuhmu mulai memberi isyarat kecil, pegal di pundak, susah tidur, atau mudah lupa, itu adalah kode untuk jeda. Pilihlah gerakan yang menyenangkan, bukan yang memaksa. Dan salah di kamar, berjalan tanpa target, atau sekadar menarik napas panjang di antara dua kesibukan. Fase ini justru akan memperkuat kondisi fisik dan mentalmu secara menyeluruh. Jika kamu mampu mengatur ritme seperti konduktor yang bijak, bukan seperti tentara yang terus maju tanpa henti. Kamu kuat, tapi kamu juga berlembut pada dirimu sendiri. Sampailah kita di ujung hening kali ini, sahabat ruang sunyi.
Tiga pedang yang telah mengajarkanmu arti melepaskan luka, ace tajam yang membuka jalan kariermu, 4 koin yang berbisik tentang rezeki tak terduga, piala kecil pembawa peruntungan lembut, dan 5 tongkat yang mengingatkanmu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Semua telah saya buka satu persatu untuk menemani jiwamu yang sedang bertumbuh. Dalam alunan asmara yang mulai hangat, karier yang mendapat kejelasan baru, keuangan yang penuh kejutan, serta perubahan hidup yang datang tanpa suara, saya berpesan, jangan terburu-buru memahami semuanya malam ini. Biarkan energi ini meresap seperti embun ke tanah paling dalam dirimu. Jika ada getaran yang terasa asing, lepaskan. Jika ada yang terasa seperti rumah, simpan. Dan sampai kita bertemu lagi dalam bisikan kartu berikutnya, saya mengundangmu untuk tetap terhubung dengan ruang sunyi, tekan tombol mengikuti, agar tidak kehilangan pesan-pesan yang sengaja semesta titipkan hanya untukmu di waktu yang tepat. Sampai jumpa di sunyi berikutnya.